بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومتنتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يكفيني ووافقني بحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من يوم قيامتي وبالمصطفى رسولك الشرف لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى غايتي بهم بالأولياء ترهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وللأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa pengajian kita, tanggal 7 Februari 2023 dan tepatan dengan 17 Rajab 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pilihan iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtigo'a wajihillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, assalamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabus Siyam, yaitu kitab masalah dalam puasa. Yang minggu lalu sudah dijelaskan apa itu puasa secara lughah, yaitu menahan, kalau secara syariat yaitu al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Sudah dibayan, sudah dijelaskan. Dan Nabi mengalami puasa selama 9 kali, dan puasa tersebut disyariatkan pada tahun kedua dalam bulan Hijrah, pada bulan Sya'ban, ya, tahun 2 Hijriah. Nabi 9 kali dan 8 kali mengalami 29, satu secara penuh 30. Kemudian fadilah puasa, keutamaan puasa banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sudah dijelaskan ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Hukum puasa ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, hukum puasa ada 4, hukumnya wajib. Puasa bisa hukumnya sunnah, puasa bisa hukumnya makruh, puasa bisa hukumnya haram. Yang wajib, ya, waktu itu masih diingat tuh, masih ditulis, yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa dalam haji dan umrah. Ya, bukan yang haji dan umrah puasa, tapi dia kena dam. Kena apa? Kena pelanggaran. Gak bisa bayar kambing, misalnya, nggak bisa bayar onta, nanti ada kena kafarahnya melalui puasa. Kan bisa jadi yang hajinya diongkosin orang, duit kagak megang, di sana kena pelanggaran, maka kena dam, maka bisa dengan puasa. Kemudian puasa dalam minta hujan, ya, ada puasa kalau diperintahkan oleh pemerintah atau hakim.
Kemudian ada puasa nadar. Ini puasa yang wajib. Ya, satu-satu sudah dijelaskan minggu yang lalu. Kemudian ada puasa secara sunnah. Puasa yang sunnah, nah ini asalnya, yaitu diantaranya yang pertama setiap tahun. Yang setiap tahun puasa Arafah, puasa tanggal 9, 10, 11 Muharram, kemudian puasa 6 hari Syawal, puasa sunnah di bulan haram, ya bulan haram yang sudah dijelaskan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu beriringan bulannya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, ya, karena Nabi katakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, paling afdal puasa setelah Ramadan Syahrullahil Haram, yaitu di bulan haram. Puasa yang afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Nabi nggak katakan puasa Rajab, tapi puasa di bulan haram. Itu ada hadisnya. Jadi kalau yang nggak percaya puasa Rajab, ya silakan. Ya, Nabi nggak katakan puasa Rajab, tapi puasa bulan haram. Bulan haram kita sama-sama tahu, dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu ada 4 bulan. Nah, kemudian puasa sunnah 9 hari di awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. 10-nya jangan puasa, itu hari raya Idul Adha. Nah, sekarang yang setiap bulan yang puasa sunnah, yang setiap bulan tanggal 14, 15, 16 Hijriah, yaitu pas pertengahan bulan Hijriah, bukan bulan nasional, bulan Hijriah. Bulannya itu bulat purnama. Kalau kita lihat di tanggal 14 Januari, 14 Desember nggak bakal bulat. Jadi kalau mau lihat bulan di bulan Hijriah. Kalau lihat bulan Hijriah 14 pasti lihat bulan purnama. Ya, kalau Masehi pakai matahari hitungannya. Tapi kalau Hijriah pakai bulan, maka masuk tahun petanggal itu mulai masuk maghrib. Misalnya sekarang tanggal 15 Syawal, misal gitu, tinggal 15 Syawal. Maghribnya udah 16, Ramadan kan begitu. Padahal kita puasanya besok, tapi malam udah masuk Ramadan, maka tarawih dulu. Tuh, masuknya maghrib. Beda dengan hari nasional, masuknya dengan matahari tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. Makanya penentuan sholat waktunya jam sekian, subuh, zuhur, asar dengan matahari. Ya, terbit matahari habis waktunya. Terbenam matahari masuk maghrib. Nanti kita belajar tentang waktu-waktu sholat. Makanya nggak sama jam 12 terus zuhur, pasti bisa kurang, bisa lebih. Maghrib begitu semua, karena hitungannya pakai matahari. Ya, lihat semuanya ciptaan Allah berguna, nggak kepake semuanya. Kemudian setiap bulan di bulan Ayyamil Bid dan Ayyamil Sud. Ayyamil Bid itu mataharinya terang, bulannya terang. Kalau ini bulannya gelap, berarti tanggal 28, 29 atau dan 30, karena 30 kadang ada, kadang enggak. Kemudian yang setiap minggu yaitu Senin dan Kamis. Dan yang yang berulang setiap hari, ya, maksudnya setiap minggu Senin dan Kamis. Nah, puasa yang paling afdalus siyamin nafal saumu yaumi wa iftari yaum. Puasa sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa siapa? Puasa Nabi Allah Daud. Ya, udah ngamalin belum? Belum ya, nggak apa-apa, sama mana. Ya. Tapi kita tahu ilmunya. Oke, lihat, mau bisa setiap hari sekali boleh. Saya bisa setiap minggu, silakan. Nggak bisa setiap bulan, nggak bisa setiap tahun. Belum bisa juga. Yang penting jangan tinggal puasa Ramadan, karena hukumnya wajib kalau tidak berdosa. Kemudian dijelaskan lagi tentang hukum yang keempat, yaitu haram. Puasa tapi haram berarti berdosa. Ma'asihah tapi hukumnya sah. Ya, hukum puasanya sah tapi berdosa. Ya. Apa? Saumu zaujah biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suami. Tentunya puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti Ramadan nggak pakai izin lagi, memang kewajiban. Masa pakai izin suami aja puasa? Nah, tapi kalau puasa sunnah bisa jadi kan suaminya lagi
memang nggak puasa di hari Kamis atau di hari Senin. Istrinya tiba-tiba puasa tanpa izin. Lakinya pulang dari kantor main tubruk aja. Boleh aja kan? Bisa aja. Nah, makanya nggak boleh tanpa izin suami, atau puasanya seorang budak tanpa izin tuannya. Ini nggak ada ya perbudakan. Kemudian haram puasa bersama tidak sahnya puasa. Haramun ma'a adami sihah. Puasa udah itu tidak sah. Apa? Puasa di hari Idul Fitri. Saumu yaumi Idul Fitri. Saumu yaumi Idul Adha. Puasa di hari raya. Makanya orang Islam tuh kita belajar harus belajar, nggak bisa nggak belajar. Kalau cuma reka-reka atau pakai nafsu bahaya. Contohnya seperti ini. Ini karena udah umum kita tahu nggak bakal puasa kita di hari raya. Itu juga karena orang, bukan karena ilmu. Nah kita ikutin benar, kalau ngikutin salah, ya kadang-kadang orang antusias, wah ini bagus nih, dijalanin, padahal nggak pakai ilmu, bukan dapat pahala, dapat dosa. Alhamdulillah karena kita lihat contohnya. Kalau kita mungkin di tempat yang nggak ada orang alim, kemudian kita contoh, oh bagus nih, puasa kita jadikan di Idul Fitri, Idul Adha, di mana orang berhari raya, mending kita puasa menawan hawa nafsu. Ya, supaya nggak makan ketupat, nggak makan apa. Percuma 3 hari, 30 hari kita puasa. Bisa nggak setan masukin misu? Bisa, karena nggak belajar. Akhirnya apa? Yang terjadi? Haram hukumnya. Udah puasa yang nggak sah, dosa. Tuh, ya, lihat, mesti belajar. Nah, umumnya kita udah tahu. Puasa di hari raya Idul Fitri, puasa di hari Idul Adha. Saumu ayyamit tasyrik. Puasa di hari tasyrik. 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. Ingetin tuh. Ya, banyakin makan kambing. Banyakin nyati. Shaum nisfil akhir min Sya'ban. Kemudian haram puasa pada pertengahan 15 Sya'ban ke atas. Udah dijelaskan. Ya, kalau puasanya sekedar sunnah aja nggak boleh. Tapi kalau ada sebab seperti dia puasa qada. Nah, ibu-ibu misalnya ini yang perempuan-perempuan puasa qada Ramadan, bukan dari awal nih baru ingatnya udah di bulan Sya'ban. Oh iya, ada 7 nih yang belum selesai. Dia udah tanggal 15 ke atas, 15 Sya'ban. Wah, mesti tunaikan nih. Tapi katanya nggak boleh puasa setelah 15 atau nisfu Sya'ban ke atas, 16, 17 nggak boleh. Nah, karena tahu ilmunya tetap dilakukan. Kenapa? Yang nggak boleh puasa sekedar puasa sunnah aja menyambut Sya'ban, boleh. Tapi dari nggak boleh dari 15 kecuali puasa qada. Ya, kemudian apalagi seperti puasa muqtadah, sunnah muqtadah, sunnah yang udah biasa. Misalnya ibu-ibu udah biasa nih, perempuan atau laki-laki biasa udah puasa Senin Kemis, udah kebiasaan. Ya, udah jadi wirid Senin Kemis. Pas tanggal 15 ke atas, 16, 17, 18, jatuhnya kan pasti ada Senin, ada Kemis, puasa boleh. Tapi kalau nggak biasa jadi wirid, nggak biasa puasa Senin Kemis, toto ujuk-ujuk mau puasa di hari itu, nggak, jangan. Ya. Dan yang ketiga syaratnya yaitu kalau dia puasa dari sebelumnya. Misal dari Sya'bannya dari puasa tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 14 deh, yang di belakang 14, 15. Nah ini kan yang nggak boleh nih ke 16 nih. Tapi karena udah diurutkan dari tanggal 14, tanggal 15, ya, itu tanggal 15, kemudian tanggal 16 dipuasa boleh. Besok tanggal 17 dipuasa lagi boleh. Tanggal 18 batal misalnya. Tanggal 18 batal, maka 19 udah putus, nggak boleh. Kecuali tanggal 19 dia mau puasa qada, ya, atau puasa biasa Senin ke Kamis, itu boleh. Kan ada 3 syarat tadi. Selain dari syarat itu, maka jangan puasa sunnah setelah 15 Sya'ban. Udah paham ya? Nah, itu udah dijelaskan ya, biar tahu ilmunya. Karena kalau kita lihat di luar, ya ibu itulah kadang kelebihan, kadang kekurangan. Ya, arti dan kekurangan nggak ngerti ilmunya. Ada kelebihan pakai nafsu. Nah, sekarang pembahasan kita syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sah puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut shahhas shaum. Apabila ini ya terpenuhi syarat-syaratnya, maka puasanya sah. Wahia arba'atun, ada 4. Ya, ingat dicatat. Ya, kalau nggak baca catatan diingat aja, boleh pakai HP, boleh direkam juga boleh. Ya, ana ridokan karena ini masalah menyangkut masalah hukum-hukum agama.
Syaratnya ada 4. Apabila syarat 4 ini terpenuhi, tahu terpenuhi ya? Ya, apa bahasanya terpenuhi? Ya, dipenuhi, ya, dilaksanakan 4 ini ada, maka syaratnya sah sudah untuk dia puasa. Karena ada syarat wajib, ada syarat sah, beda tuh. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah harus terpenuhi 4 syarat ini. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah puasanya. 1 aja. Makanya 4 ini wajib dipenuhi. Sama kayak orang misalnya mau ngelamar di kantor, mau ngelamar kerja dan sebagainya, ya. Ada syarat-syaratnya, ada 10. 10-nya mesti dipenuhin. 1 aja gagal deh. Giginya bolong. Bisa apa aja. Ya, pasti tuh. Agama apalagi yang lebih suci? Agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beragama Islam. Ya, dinullah, agama milik Allah yang diberikan, yang diwahyukan, yang diamanatkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka syarat ini wajib dipenuhi 4 hal. Pertama apa? Al-Islam. Yang pertama Islam. 1 pertama gagal, wah udah ada enggak udah jangan cerita dah. Islam pertama. Ya. Kalau andai kata dia misal Islam kemudian dia murtad, batala saumu. Walau irtadda lahdatan wahidatan batala saumu. Apabila dia murtad sesaat aja, maka batal puasanya. Ya, dia mau kembali ke Islam, dia syahadat, ya, dia harus berarti dia harus qada itu puasa. Pertama Islam, ya, nggak diperinci aja udah. Jadi selama dia puasa, dia harus beragama Islam. Kedua, al-aqlu, yaitu berakal. Ya. Fayustaratu an yakuna ajilan mumayyizan jami'an nahar. Syaratnya adalah dia berakal seluruh siang. Arti seluruh siang mulai dari dia mulai puasa, terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia harus dalam keadaan berakal. Falau junna walau lahdatan wahida batala saumu. Kalau dia langsung gila, datang gilanya, junun, gila, misalnya tahu penyakit gila ya. Dulu kita ada tuh orang gila benar-benar permanen, ada yang gilanya kambuhan. Bener, pernah ada gak? Ada gila kambuhan. Ya dulu ya. Dulu ada gila kambuhan. Kalau lagi datang bawa golok, diuber-uber orang. Tapi hilang. Hilang emang akal, bukan digila-gilain ya. Karena gila sekarang banyak gila jabatan, gila hormat, gila kedudukan. Bener, gila jabatan. Pergi haji itu kan jabatan juga. Pulang haji nggak dipanggil haji, marah-marah. Ya, gila jabatan, jadi kiai nggak dipanggil kiai, marah. Habib ini makanya nggak boleh gila jabatan. Ya, paham nih ya? Gila gelar nggak usah. Oh, ente bos, jangan. Bukan nih RT, gue RW, gue DPR, apalagi. Jangan gila hormat, nggak usah. Ya itu gila dunia, nggak usah. Ya, nggak turunin derajat kita, bener nggak? Ya, kalian haji nggak dipanggil haji, turun nggak derajatnya? Enggak, yang terima haji siapa? Udah selesai. Kalau nggak nurunin derajat, ngapa kita mesti? Kecuali kita digituin, duit kita hilang, baru kita lawan. Lah nggak jadi duit hilang, kaya makin kaya kita. Dihasut orang, dibenci orang. Ya, gila pertama. Di sini bukan gila-gila gituan, tapi gila hilang akal. Ya. Ammul ikma wa syukur fasayati tafsiluhu fi mubtalat som. Adapun nanti pingsan, ya, orang yang mabuk, bukan mabuk kendaraan, bukan mabuk minuman keras misalnya. Nah, itu nanti perinciannya di dalam hal yang membatalkan sholat, lebih terperinci nanti. Ya. Tapi sedikit, orang kalau gila tuh, ya, otaknya benar-benar udah paling tinggi tuh, hilang kesadarannya. Itu pertama. Yang kedua, di bawahnya pingsan. Yang paling rendah tidur. Ada 3 derajat. Tidur paling lemah. Di tengah pingsan. Kemudian yang paling atas di gila. Maka kalau gila sekalipun sesaat batal puasanya. Tapi kalau pingsan di tengah, kita lihat kalau pingsan sesaat dia sadar, terusin puasa. Kalau pingsan melampaui batas, pingsan ya lama. Bayangin dari jam 9 dia pingsan, jam 2 belum bangun-bangun. Ya.
kayak orang koma, ya batal puasanya. Adapun kalau tidur, nah itu paling ringan. Tidur dari beduk subuh sampai maghrib sah puasanya. Cuma dan nanti makruh hukumnya, nggak dapat keafdolan dalam nggak dapat ibadah puasanya, puasanya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, nggak ada maknanya, nggak ada artinya di sisi Allah. Berarti puasanya kayak terpaksa, sengaja ditidur bangun-bangun udah beduk maghrib. Mendingan lo pindahin aja puasanya malam. Ya, sahurnya jam 6 maghrib, bukanya pas bangun subuh. Ya, aliran sesat dah jadinya. Ya, jangan. Jadi tidur itu memang boleh, bahkan ibadah, cuma jangan kelebihan gitu. Nah, itu ada 3. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah al-aqlu, harus akalnya sehat. Pertama Islam, kedua akalnya sehat. Yang ketiga syaratnya an-naqa minal haid wa nifas, suci dari haid dan nifas. Harus suci. Kalau perempuan yang haid nggak masuk syarat, berarti nggak boleh puasa. Ya, fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bahwasanya perempuan itu harus suci dalam seluruh siang. Arti seluruh siang di dalam masa puasa. Falau hadot, andai kata seandainya perempuan ini haid fi akhiril lahdah, pada akhir sesaat minan nahar dari siang itu. Ya, maghrib misalnya kita hitung paling gampang jam 6. Sesaat sebelum maghrib tuh, sesaat tuh boleh 1 menit. Paham ya? Perempuan kan kalau haid berasa gak? Berasa ya? Aduh, mules nih. Ya ke kamar mandi kencing. Ya, haid. Padahal udah menungguin maghrib, batal puasanya. Batal sudah. Jangan nanggung, tinggal dikit lagi Allah juga baik. Gak bisa. Besok dikodok. Ingat tuh, 1 aja udah dikodok. Sama kayak orang udah tahiyat. Pas mau salam nih udah hamidum majid tut aja kentut, udah diterusin haram udah, karena udah batal dilaksanakan, nggak boleh sudah tut, udah ngambil wudhu lagi, tanggung assalamualaikum gitu, nggak boleh. Apalagi udah tuh dia nggak kodok lagi, ya apa maksudnya dia nggak bukan kodok, dia nggak ulang lagi dengan mengambil wudhu, nggak boleh, ya batal sudah mutlak, ya. Kadzalika lau taharat asna'ahu walakin yusammu lahal imsak. Andai kata nih perempuan lagi masa haid. Ya, masa haid. Kemudian kira-kira jam 12 siang udah suci nih. Kan nggak puasa ya, namanya lagi haid. Jam 12 siang apa? Suci. Maka disunahkan kalian nggak puasa tapi tetap menahan diri untuk menghormati puasa. Jadi jangan semena-mena mentang-mentang lagi haid, kemudian apa? Makanannya depan laki. Enak kan bang jengkolnya bang. Dosa tuh mau dalam puasa. Jadi kalau nggak kuat mau makan, karena perempuan dari keluar haid ini darah ini pasti lemah, seperti orang bekam, seperti orang transfusi darah. Nah, makanya jangan jangan sampai nggak makan, silahkan. Tapi kalau udah keadaannya suci, dia kan mandi tuh, udah wajib sholat dan sebagainya. Nah, jangan makan minum lagi, kalau bisa tahan, tapi bukan puasa, kalau udah jam 12 siang, ya, atau jam 9 pagi, atau jam 7 pagi, baru bersih, mandi, nanti sholat dhuhur dan sebagainya. Nah, kok lu nggak makan, nggak minum, nggak, Anda nahan aja, ya, untuk apa? Untuk menghormati, ya, karena hukumnya itu baik sekali, sunnah, ya, lakin yusannu tuh disunahkan lahal imsak, untuk menahan diri, nggak makan, nggak minum, ya. Wa yahrumu 'alal haid wa nufasa al imsak biniyatis shaum. Diharamkan, haram hukumnya atas orang yang perempuan yang sedang haid dan sedang nifas menahan diri, ya, dengan niat puasa, hukumnya nggak boleh. Tuh, jadi perempuan, gue kuat kok, biar kata haid gue mau puasa dia niat, ya, dia diniat puasa padahal dalam keadaan haram hukumnya. Percuma lagi, nggak ada sah. Kalau mau nahan diri silakan, tapi jangan niat puasa, nggak usah. Ikut aja suami makan sahur. Ada punya istri begitu, dia tetap nyajiin suaminya dan sebagainya. Suaminya sahur, istrinya ikut sahur, sudah selesai. Nanti dia tahan aja untuk menghormati orang puasa. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting jangan niat, karena niat itu masuk dalam ibadah.
Ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah al ilmu yakunil waqt gabilan lisaum. Nah, ini ya, mengetahui ya dengan keadaan waktu yang akan datang kepada orang-orang yang puasa. Nah, ini ya, mengerti tentang hukum-hukum puasa ya. An ya'lama, dia mengetahui annal yaum, bahwasannya hari alladzi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaum. Ya, dia tahu keinginannya apa, bahwasannya dia akan berpuasa. Dia tahu nih besok hari ada puasa ya, harus punya keyakinan yasihu fihi shaum. Ya, maka itu sah dalam puasanya. Kemudian sekarang syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajibas shaum. Nah, itu tadi syaratnya sah puasa, berarti sah puasanya. Sekarang wajib puasa. Syarat wajib puasa apabila terpenuhi ini ada 5, maka wajib dia berpuasa. Kalau belum masuk syarat berarti belum wajib. Wah, ini ada orang nih, syaratnya belum masuk 1 nih dari yang 5, maka nggak wajib puasa. Paham nggak di sini? Kalau tadi kan syaratnya sah puasa. Intinya udah ada semua tuh, berarti sah puasanya. Perempuan ada 1, dia masalah haid, maka nggak sah puasanya. Paham di sini? Nah, ini ada 5. Syarat wajib puasa yang pertama al-Islam. Itu sama. Al-Islam menjadi syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ya. Makanya, fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Jangan ceramahin, jangan dikasih ngomong, ceramahin nih bahasanya kepada orang kafir untuk puasa, karena enggak wajib. Yang inti mesti ceramahin, nasehatin orang yang Islam, karena hukumnya wajib. Maka kita wajib beritahu. Ada orang nggak puasa, wajib kita kasih tahu. Pak, nggak boleh, puasa harus. Ya, kan gue bukan penceramah. Ya, siapa aja yang bisa kasih tahu temennya, yang istri kasih suaminya kalau suami nggak puasa, karena hukumnya wajib. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar, cuma dengan cara-cara yang gimana? Kalau misalnya bos kan kagak enak langsung ngomong bahwa Pak nggak boleh Pak, dipecat ntar. Ya, pakai bahasa-bahasa yang kita harus bisa mengajak dia untuk puasa karena dia orang Islam. Tapi kalau bukan orang Islam, jangan itu ceramahin. Ya, lu puasa lu biar gimana? Jangan. Ya, karena dia tidak wajib. Yang wajib harus ya dikasih tahu. Kalau amal murtad fayajibu alil qada. Adapun orang yang murtad wajib dia harus wajib qada. Ya, idza roja'a ilal Islam. Apabila dikembali pada Islam. Jadi kalau ada orang Islam dia murtad misalnya 10 tahun, kembali alhamdulillah ke dalam Islam, maka 10 tahun itu wajib qada, puasanya qada, salatnya qada. Kenapa? Taqlidun fihi. Ini jadi peringatan buat dia. Ya, jangan sampai murtad lah lagi hukuman ibaratnya. Kemudian yang kedua, at-taklif. Nah, taklif ini adalah mukallaf. Ini bahasa-bahasa fikih diapalin nih. Ya, memang fikih begini nih, satu ngantuk, satu ini bahasa ilmiah namanya. Ya, pelajaran ilmiah menjadi sah atau tidaknya sah kita dalam ibadah kepada Allah. Taklif yaitu mukallaf, diapalin tuh mukallaf. Apa mukallaf? An yakuna balighan akilan, ya, akilan, balik, akil. Kita biasa orang Indonesia akil balik. Nah, tahu kan akil balik? Apa akil balik? Yang pertama, akil itu adalah berakal. Kalau gila nggak sah udah. Ya, jangan juga nggak wajib. Jadi kalau ada orang gila, Pak, inti ngerokok aja di jalanan, makan aja sembarangan. Ya, kata orang gila, lu goblok. Udah tahu gue gak wajib. Bisa orang gila jawab gitu. Inti temen yang bilang kasih tahu, gimana sih lo? Orang gila lu ceramahin, orang gila lu suruh sholat, orang gila disuruh puasa. Karena apa? Enggak wajib. Yang wajib siapa? Orang berakal. Kedua lagi balik. Apa balik? Balik itu adalah ya dia sudah kalau perempuan sudah datang haid, itu balik perempuan. Kalau laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah atau keluar
sperma. Bagi laki-laki, bagi perempuan haid. Kalau umurnya sudah 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi, 15 tahun, ya kurang lebih 14 tahun 9 bulan secara Masehi. Ya, kurang lebih. Makanya biar tulisan Hijriah di lahir kita tuh Hijriah, biar kita tuh tulis, biar kita tahu. Nah, gue ulang tahun yang ke-15 nih di Hijriah. Nah, kita lihat umur sudah 15 secara Hijriah, 14 tahun 9 bulan. Belum haid. Ada gak perempuan belum haid? Bisa jadi 16 tahun belum haid karena mungkin hormonnya. Maka hukum sudah wajib. Apa yang dilihat? Umurnya. Laki-laki bisa gak 15-16 belum keluar sperma, belum mimpi? Bisa terjadi. Maka hukumnya sudah wajib. Kenapa? Karena sudah umurnya mencapai 15 tahun. Tapi itu jarang. Kenapa? Sebelum 15 tahun juga biasanya umumnya laki-laki ihtilam, yang perempuan sudah datang haid. Umumnya umur berapa? 13-14 tahun itu perempuan. Ya, itu umumnya. Tapi yang paling hebat di dalam kitab fikih, ya, kebiasaan ala sabili sihat, atas jalan yang sehat, perempuan itu haidnya umur 9 tahun. Ya, kan orang dulu dewasa ya. Makanya umur 9 tahun udah haid, 15 tahun nikah udah dewasa. Ke orang sekarang, anak perempuan sekarang udah 25 masih anak-anak. Yang laki-laki apalagi begitu, muda dia nikah, apa yang terjadi? Berantem. Ya, masih demen, masih kecil. Beda, jangan samain gitu zaman dulu. Nabi yang zaman dulu 1400 tahun yang lalu laki-laki 25. Lihat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh-boleh aja 25, 23 nggak apa-apa. Yang penting enggak lu ngurusin gua, Beb. Enggak, emang lo yang kawin, nggak apa-apa. Cuma kalau lu masih umur 20, duit udah banyak, kontrakan 13. Tenang. Ya, tapi kalau belum kerja, belum apa, nanti dikhawatirkan hal-hal yang nggak bagus, ya, gitu. Itu dihafalin ya, yaitu mukallaf. Pertama apa? Akil, kedua balik. Yang ketiga al-itogoh, mampu untuk puasa al-qudroh secara hissan walaupun secara syar'an. Ya, hissan ini fala yajibu ala sya' al-haram al-marid alladzi la yurja bara'uhu. Tidak wajib puasa bagi orang tua yang udah tua rentah. Ada tua masih kuat, tua rentah ya. Udah tua banget. Udah tua banget, apalagi pikun. Jangan disuruh. Dia puasa, entar juga jam 7 dia makan. Puasa lupa. Paham ya? Biar tahu nih. Ya. Atau yang penyakitnya tidak diharapkan bakal sembuh. Paham nggak? Udah apa dong? Konsumsi obat ya. Jadi setiap hari harus minum obat. Harus minum obat. Nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka tidak wajib puasa. Ya. Kemudian secara syariat, fala yajibu alal haid wa nufasa, maka tidak wajib bagi orang yang haid dan puasa, itu secara syariat sudah. Ya. Kemudian as-sihah, fala yajibu alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Ini yang keempat. Ya, syarat yang keempat adalah sehat, maka tidak wajib bagi yang sakit. Ya. Gimana Habib pengertian sakit? Nah, di sini di dalam kitab diterangkan, yaitu dhabitul marad al-mubih lil fitr, yaitu yang dibolehkan orang sakit boleh berbuka, boleh. Tahu boleh nggak? Bukannya wajib buka, bukan. Kalau wajib buka nggak boleh puasa berarti. Ini boleh. Dia dia nggak dia sakit. Bib, saya boleh nggak puasa? Boleh. Boleh aja. Tapi kalau saya kuat puasa, ya boleh. Pahamin deh. Saya sakit, gimana Habib? Boleh gak kalau saya nggak puasa? Boleh. Kalau misalnya puasa, boleh. Tapi lihat sakitnya apa? Nggak timbang bisul nggak puasa. Bib, saya lagi sakit jerawatan, Bib. Sakit hati. Nggak bisa sakit hati. Ya, pengertian yang boleh tidak puasa, boleh buka. Maksudnya ini boleh buka alladzi yakhafu minhul halak, yang dikhawatirkan akan binasa. Umumnya itu seperti sakit buang-buang air. Paham nggak ya? Diare, muntaber,
lagi puasa dari jam 7, jam 12 mungkin lemah. Kalau ente puasa nih bakal binasa nih kematian, karena ada yang begitu ditahan akhirnya meninggal dunia. Bukan puasanya sebenarnya. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, lepas langsung stop, batalin, makan buru-buru, ganti tuh konsumsi cairan yang sudah keluar. Ini biar ilmu. Jangan sampai nanti diterusin paksa puasa akhirnya meninggal dunia, yang disalahin puasanya. Tapi kan syahid, iya benar syahid. Cuma kan mau siapa sih yang nggak mau panjang umur? Ntar ente nangis lagi bini ente meninggal, atau istrinya suaminya meninggal dipaksain. Ya jejelin aja makanan kalau nggak ada, karena boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Ta'akhurus syifa. Kalau kagak sembuhnya jadilah lama. Mendingan Anda batalin. Anda lihat kondisi anak-anak begitu tuh. Langsung stop. Misalnya disakit, panas dan sebagainya, minum dia obat. Kemudian 2 hari kemudian sembuh. Terusin lagi puasa. Daripada akhirnya nggak diobatin, lama nggak sakitnya? Lama sampai seminggu. Akhirnya nanti gantinya jadi banyak. Mendingan kita stop 2 hari, 3 hari. Itu ini ingat syaratnya. Pertama, sembuhnya lama. Kedua, jadi binasa. Atau ziyadatul marid, tambah sakit kalau di puasa. Maka dibolehkan dia berbuka. Paham ya? Jadi kalian lagi puasa, kondisi sakit, dibolehkan berbuka. Kalau besok baik, udah segar, silakan puasa. Tapi kalau kondisi masih lemah, dikhawatirkan, takut, maka jadi tambah sakit, maka jangan puasa lagi. Ya, udah paham di sini? Ya, itu pengertiannya. Dan yang kelima, al-iqamah. Iqamah apa? Fala yajibu alal musafir. Orang yang mukim, maka tidak wajib bagi orang yang musafir. Nah, ini nih yang orang salah sangka nih, pulang kampung nih. Ya, apalagi mau dekat-dekat pulang kampung. Ya, tidak wajib atas musafir alladzi yusafiru safaron tawilan 82 tuh. Ya, sani wasamanin kilometer, 82 kilometer. Safar yang mubah, yang dibolehkan. Ya, bukan safar yang maksiat. Apa safar maksiat? Dia mau ke safar lebih dari 82 kilo, tujuannya mau pacaran. Ya, mau ya maksiat lah. Ya, tapi kalau nggak maksiat, silaturahim, pulang kampung itu boleh. Nggak dilarang, itu boleh, bagus pulang kampung karena silaturahmi. Tapi tujuannya benar. Karena bisa jadi mau pulang kampung gue, padahal gue mau nyantun di perempuan. Kalau malu, itu nggak boleh. Ya, bungkusnya doang, padahal isinya maksiat. Kita silaturahmi. Ya. Nah. Di sini li jawazil fitri fis safar an yusafiru qablatul fajr. Nih lihat. Yang dibolehkan dia berbuka di dalam perjalanannya, yang dibolehkan dia berbuka di perjalanannya, paham ya? Di perjalanan nih, dia puasa di perjalanan, dia boleh buka. Misalnya di mana? Di Tegal dia boleh buka, di Cirebon boleh buka. Kan udah lewat dari berapa tuh? 8 Kalau orang sini nih udah 40 sampai 50 karena Anda sering ya, sampai mana tuh? Baru sampai Jor. Nah, Cikampek tarik ke sono tuh udah 70. Itu sampai Kerawang juga udah dapat kita. Tapi kalau orang Jakarta belum. Ya. Orang Jakarta sampai Cipularang tuh 82. Tapi kalau kita kan nambah 50. Ya, jangan disamain. Ya, pokoknya jaraknya 82. Ada mengatakan 90, tapi di sini 82. Pokoknya udah 90, antara 80 sampai 90 boleh. Apalagi 100, 200 sudah ke Bandung. Ya, paham nih ya? Di jalan udah di atas 82, dia buka boleh. Tapi dengan syarat apa? Yusafiru qablatul fajri. Kalau dia bermusafirnya sebelum terbit fajar, dia sahur di rumah, ya sahur di rumah, habis itu berangkat paham nih ya? Taruh misalnya jam berapa di jalan, jam 4 deh ya, kan belum subuh tuh, di perjalanan sembahyang subuh tuh, di mana? Di Bekasi misalnya. Terus kira-kira jam 8 masuk jam 9, udah sampai mana tuh? Udah sampai Cirebon mungkin ya, sampai Tegal. Nggak kuat misalnya, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh. Tapi kalau kuat, selayaknya lebih enak puasa. Kodok berat nanti. Ya. Tapi kalau nggak kuat, dia mau buka, boleh, nggak dilarang. Ya. Tapi kan apa ya kenyataannya? Kita lihat. Di rumah udah buka, nggak tuh gue mau pulang kampung. Paham nggak? Jalan jam 7.
Ada yang di terminal, baru sampai terminal Kampung Rambutan, dari rumahnya baru 20 kilo, udah pada makan. Ngapain makan? Kan musafir. Musafir itu boleh. Tuh, lihat dalil. Bener musafir. Syaratnya tadi yang udah bilang. Makanya ngaji. Cuman jangan kuping atau dari cuma tulisan-tulisan atau di media. Kan begitu doang. Gampang aja. Kalau nggak ngaji kan sekarang broadcast banyak. Boleh tidak dibolehkan bagi orang yang musafir untuk tidak berpuasa. Iya bener kalau singkat begini. Tapi penjelasannya begini tadi. Makanya ngaji fikih itu lama dan membosankan dan itu dibikin ngantuk supaya apa? Supaya nggak paham. Dengan dengerin di YouTube aja atau di Instagram cuma 1 menit 2 menit. Nah, ini juga dari tadi itu udah kelar. Tapi kan di sini bayannya ada nih kalau misalnya yang cepat nih. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa Islam. Mukallaf, mampu, sehat, dan yang mendiami bukan musafir. Kelar udah. Makanya ini nggak pernah bikin reel atau bikin YouTube short yang begitu. Ya, paling baca-bacaan. Selesai udah, tiupin air bismillah udah, nggak pakai macam-macam. Paling yang nggak demen dalilnya mana? Begitu dulu. Paham ya, di sini syarat sudah selesai, nanti kita masuk insya Allah panjang umur arkanus shaum. Ada 2 rukun puasa. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Ya, ini ilmu bukan jangan sendiri. Kalau udah dapat, ya sebarkan lagi kepada saudara-saudara kita. Minimal siapa? Seorang anak laki, yaitu mengajarkan istrinya. Atau istri mengajarkan anak-anaknya. Atau teman-temannya. Kan bisa dalam kondisi begini banyak yang suka nanya. Jadi nginti gak usah pakai bawa ke Ustadz kesian, udah ngajar. Ya, jangan-jangan didatengin, disantronin. Paham gak nih? Ya, mau silaturahmi Ustadz, ini gak punya waktu. Ya, waktu kita, ini anda baru pulang nih. Ya, ngantuk banget. Ya, pas banget maghrib dari Bandung. Nah, jadi kalau ada orang cuma mau silaturahminya mau ngapain, mengundang jadi masa coba kalau jam ngobrol-ngobrol juga ngopi gitu menanyanya agama, aneh nggak pernah mau. Ya, nggak ada waktu ngaji di sini. Paham tuh di situ ya? Karena waktu kita terbatas buat kalian juga, buat jamaah yang lain, belum lagi buat anak istri dan sebagainya. Ya, belum lagi aneh main media sosial juga lagi. Makanya kalau habis ngaji enak, bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol, mau nanya aja boleh nanti habis selesai, ambil ngopi. Ya, tapi selain itu banyak, apalagi waktunya nggak tahu diri lagi. Nggak tahu diri. Di waktu kita istirahat, kurang tidur, pagi kita mau tidur, didatang. Ya, makanya kalau yang ngerti bilangnya udah nggak ada aja. Ya, nah, paham deh ya. Jadi ya, biar kita belajar intinya ngaji. Kalau udah ngaji begini, insya Allah inti duduk, inti nggak bakal bertanya. Bukan nggak bertanya sombong, bukan, karena udah tahu. Kalau udah tahu ngapain nanya lagi? Paling kalau ada kesulitan apa, nah baru boleh bertanya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat afiat. Kita bisa masuk puasa dalam keadaan sehat afiat, bisa menjalankan, insya Allah dengan nilai-nilai yang kita dapat dari ilmu agama, puasa kita akan tambah bernilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bahas sedikit, ya, bangsa 2 menit, ya, masalah yang kemarin tuh, ya, kalian malam hari Minggu kemarin nggak datang, ya, bulanan. Kalau bisa usahakan bulanan tuh di rumah datang. Anda nggak buka fikih, nggak, tapi buka baca-bacaan atau apa tazkiyah nafas, ya, masalah hati juga. Yang intinya, insya Allah tuh ada dari Nabi yang buka pintu rezeki. Ini pintu-pintu banyak nih. Anda pelajarin semuanya. Masa ini dari pintu-pintu yang banyak nggak keluar satu? Apalagi kalau pintunya buka semua. Paham di sini? Ya, nah diantaranya nih, inti Anda kasih nih, ini baik banget nih. Kalau kagak sih kemarin nggak dapat deh inti. Ya, nah Anda ulang dikit. Nah, bulan depan nanti Anda kasih lagi tulisan yang ditulis di malam-malam nisfu Sa'ban. Yang datang nanti tanggal 12 Anda bagiin satu-satu. Ya, taruh di dompet inti, jangan di dompet dibawa jalan, Al-Quran. Taruh di berangkas inti, naruh duit di mana, di celengan. Ya, insya Allah nggak pernah inti korek, yang ada yang masuk terus. Ya, ini kan selama ini masuk 2 kali, koreknya 6 kali. Nggak nabung. Lihat itu, cool. Ya. Nih, di dalam hasil suara kulhu, mungkin inti pernah dengar di postingan-postingan, ya. Nah, tapi kan hanya sekedar dari mana nih? Nah, ini ada dalilnya. Ya, man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, kata Nabi Muhammad SAW dalam tafsir Jalalain. Dalam kitab tafsir Jalalain, dalam hasiyah sawinya, di dalam sarahnya bersabda Nabi besar Muhammad SAW, man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas sampai habis ya. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Marrotan, satu kali, burika alaihi, diberkakan untuknya. Wa man qara'aha marrotain, siapa yang membaca 2 kali, burika alaihi wa ala ahli, akan diberkahi atasnya, yang baca dan atas keluarganya. Wa man qara'aha salasa marrat, dan barang siapa yang membaca 3 kali, burika alaihi wa ala jami'i jirani, dia akan diberkahi atasnya, keluarganya, dan seluruh tetangga-tetangganya. Makanya paling gembira kalau kita tuh kedatangan tetangga yang berdomisili atau tinggal orang-orang alim yang mengerti ilmu. Ada aja kita girang. Kenapa? Karena kita dapat berkahnya. Tapi kalau orang maksiat dapat siangnya. Rumah dikontrakin atau dibeli atau dibikin rumah di situ tempat perzinahan, tempat minuman keras, kesialannya kita dapat. Ya, akan musibah datang di kampung kita dan sebagainya. Tapi kalau orang alim, limpahan rahmat. Makanya kalau inti berasa di rumah inti kok bertambah berkah ini, itu bisa jadi di sekitar kita nggak jauh dari 40 rumah ya ada orang yang baik, orang soleh yang dia ada bacaan di antaranya ini nih dapat limpahannya. Baik. Nah, lihat tuh ya. Jadi inti baca aja nih, inti kasih orang lain keberkahan. Satu lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada dalam satu hadis ada asbabul wurud, sebabnya annahu syaka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhiqal ma'isyah. Ada seseorang yang mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-faqra. Fakir di bawah miskin mendingan, fakir di bawah miskin. Wa dhiqal ma'isyah, sempit kehidupannya. Ma'isyah, tahu kan ma'isyah apa namanya kalau nyari duit, penghasilan apa? Nyari duit, nafkah ya, penghasilan inti nih sulit. Barang siapa sahabat mengeluh kepada seorang laki-laki mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhiqal ma'isyah, kemiskinan dan sempit di dalam kehidupannya, ma'isyahnya, penghasilan sehari-harinya sempit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltal baita, apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim in kana fihi ahadun, beri salam kalau di dalamnya ada orang. Siapa ke istri, anak, assalamualaikum. Inti masuk beri salam. Itu kata Nabi, pertama dulu. Kemudian fa illam yakun fihi ahadun, apabila tidak ada seseorang di dalamnya, fasallim alayya. Ya, maka beri salam atasku. Ya, beri salam kepada siapa? Nah, Nabi. Assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tuh kalau masuk rumah nggak ada orang. Contohnya apa? Kita pulang dari mana-mana ame bini, rumah kan kita buka tuh kunci. Ya pasti nggak ada orang di dalam. Yang kita punya rumah. Ya, kecuali kita pulang kerja ada bini kita. Assalamualaikum. Sekarang nggak ada orang di dalam. Kita buka kunci rumah kita. Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina. Kemudian kata Nabi, baca kemudian faqra qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad. Marratan wahidah, satu kali aja. Ya, itu orang dikasih tahu. Fa fa'ala rajul dzalika, maka kemudian laki-laki ini ya mempraktekkan membaca ini ya, maka fa'adarallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jirani. Ya, maka Allah berikan rezeki yang luar biasa sehingga melimpah rezekinya itu sampai kena tetangga-tetangganya. Masya Allah. Ya, amin. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Selain juga tetap namanya kasbul ikhtiar, apa usaha untuk mencari rezeki. Tapi kan kembali kepada siapa? Allah mintanya kepada Allah, dan Nabi kasih celah-celahnya diantaranya bertasbih. Nah, ini salah satunya. Nanti insya Allah di waktu ya pintu-pintu rezeki yang lainnya. Mudah-mudahan kan enak ya puasa megang duit ya gitu. Kalau nggak megang duit kan bingung terbuka pakai apa ya. Kalau kelas inti orang soleh lain, ya kelas kita kan belum naik orang-orangnya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita, panjang umur sehat afiat sampai datang bulan Ramadan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.